Di sini kami melihat pemerintah dalam posisi yang serba dilematis. Karena pada dasarnya eh, pelonggaran hingga Mei 2024 ini terpaksa pemerintah lakukan karena kalau mengacu kepada ketentuan di mana seharusnya penghentian ekspor raw material itu di tahun 2023, Juni 2023, kalau itu dilakukan maka implikasinya cukup besar, terutama untuk beberapa komoditi. Kita tahu misalnya Freeport saat ini progres pembangunan smelternya di Gresik itu belum rampung seluruhnya. Sehingga kalau misalnya itu dihentikan, itu akan berimplikasi kepada aktivitas Newmont dan juga Freeport yang di Papua dan di Nusa Tenggara itu akan berhenti. Implikasinya cukup besar kalau kedua perusahaan ini berhenti beroperasi. Pemutusan hubungan kerja dan yang lain-lain yang tentunya akan berimplikasi kepada aspek ekonomi dan aspek sosial. Nah, tetapi di satu sisi pemerintah juga paham bahwa kalau kemudian mereka tidak membuat aturan baru tentang perpanjangan ekspor barang mentah hingga di Mei 2024, itu di satu sisi secara aturan itu akan menyalahi aturan. Sehingga jalan tengah yang kemudian pemerintah lakukan adalah tetap mengizinkan sejumlah komoditi melakukan ekspor barang mentah hingga Mei 2024 terhadap beberapa komoditi tertentu, gitu kan? Beberapa komoditi tertentu dan juga dengan syarat bahwa progres dari pembangunan smelter dari perusahaan tersebut itu sudah di atas 50%. Baik. Nah, ini Jadi saya kira di tengah. Kira. Baik, jadi memang posisi yang cukup dilematis untuk pemerintah 10 Juni 2023 tetap ada larangan untuk ekspor mentah, namun dengan adanya dilema ini jadi ada relaksasi ya Pak Tohaya terhadap 5 mineral mentah yang memang juga sudah disebutkan oleh Menteri SDM Arifin Tasrif. Saya akan beralih ke Pak Ronald. Pak Toha, terima kasih. Pak Ronald, seperti apa tanggapannya mengenai larangan ini per 10 Juni 2023 dan terlebih ada relaksasi juga yang diberikan terhadap 5 mineral mentah sampai Mei 2024. Ya, terima kasih, Mbak. Yang pertama tentu saya tidak akan kaget dan tidak akan heran bahwa tanggal 10 Juni 2023 sudah dan bahwa boksit itu dilarang. Dan kami Jawari sudah bisa memprediksikan itu semua. Namun kalau melihat dari apa yang disampaikan dan sudah diputuskan, sebenarnya masih menjadi ganjalan kami. Apa bedanya kami boksit dengan komoditas lain yang diizinkan? Kalau melihat timbangannya, tembaga mungkin ada pada urutan yang teratas dalam penerimaan devisa. Yang kedua, kalau saya lihat dari urutan yang ada, itu adalah boksit, Mbak. Nah, ini saya yang masih kadang-kadang mengganjal kenapa harus boksit juga dilarang. Kalau memang dikatakan bahwa smelter itu belum mumpuni dan belum siap untuk menyerap produksi yang ada, maka boksit harusnya juga mendapat relaksasi. Saya kira itu. Jadi kalau saya berpanjang-panjang, rasanya sudah pernah saya utarakan berkali-kali bahwa boksit ini memang sangat-sangat sulit untuk kita bisa selesaikan smelter dalam waktu singkat. Kenapa? Memang karena biayanya cukup mahal, dan kedua juga investornya maju mundur. Karena investor yang sekarang itu lebih banyak diminati dari Cina. Baik, saya akan kembali lagi ke Pak Toha. Terima kasih banyak Pak Ronald. Tadi juga Anda memberikan sedikit argumentasi bahwa ya tembaga berhasil direlaksasi namun bauksit sendiri tetap dilarang per 10 Juni 2023 ini. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ronald terlebih dahulu. Argumentasi Anda mengapa pemerintah tetap akhirnya memutuskan untuk melarang ekspor bauksit mentah per 10 Juni 2023 dan memiliki treatment yang berbeda dibandingkan 5 mineral mentah yang diberikan relaksasi? Sebenarnya kalau pertanyaan itu diarahkan kepada saya, justru saya juga bertanya itu. Karena kalau diarahkan kepada pengusaha, pengusaha ini sudah cukup maksimal untuk mengejawantakan perintah undang-undang. Sebetulnya ini proses ini kan sejak tahun 2009.
2009 sampai 2014. 2014 jeda sebentar, 2017 sampai dengan 2023 ini. Ini yang berhasil yang berhasil merealisasikan itu baru satu. Kalau HW-HW itu era sebelumnya, era pada saat 2009 sampai dengan 2014 dan selesai baru tahun 2017. Jadi ini proses panjang yang tidak pernah berhenti dan itu pun yang melalui perizinannya IUPOP. Kalau BAI itu perizinan melalui UI, jadi industri sebenarnya. Jadi yang murni yang keluar dari SDM itu baru satu, yaitu WHW. Bayangkan hampir 10 tahun terakhir itu sangat sulit untuk menambah smelter menjadi lebih banyak dari yang sekarang. Ini masalah gitu. Nah, masalahnya adalah di pembiayaan. Kembali lagi saya harus katakan masalahnya di pembiayaan. Jadi smelter belum siap. Di satu sisi juga dalam penyiapan smelter itu membutuhkan waktu yang cukup lama, proses yang berkepanjangan. Dan jika masih mengenai bauksit ya Pak Ronald, jika ini dilanggar juga pemerintah sudah menyiapkan sanksi bagi siapapun yang mereka akan ekspor bauksit mentah setelah 10 Juni 2023. Bagaimana tanggapan Anda? Ya maksudnya sanksi gimana Pak? Sanksi bahwa pengusaha tidak boleh ekspor. Itu saya Denda kira administratif Pak Ronald. Oh iya, kalau sanksi administratif itu kan sebetulnya tidak tercapainya progres fisik. Progres fisik yang harusnya dilakukan setiap 6 bulan sekali diverifikasi oleh verifikator independen. Kalau tidak mencapai di atas 90%, maka dia dikenakan denda. Tapi ini juga ada masalah. Kenapa masalahnya? Karena ini terkait dengan proses COVID 2019 dan 2020 baru terjadi keluarnya Kepmen 17. Kenapa? Karena sebetulnya COVID itu kan disebut COVID-19, bukan COVID-20 gitu. Jadi 2019 itu sudah ada COVID, dan kita bekerja sama semua dengan Cina. Maka Desember itu sudah lockdown di Cina. Dan ini nggak dipertimbangkan. Nah 2020 keluar Kepmen 17. Kepmen 17 itu mengisyaratkan untuk melakukan revisi perencanaan. Revisi perencanaan itulah berkaitan dengan progres yang akan kita capai. Karena ini sudah molor, maka proses perencanaannya harus dirubah, dan itu ada Kepmennya gitu, dan ini tidak dipakai sampai hari ini. Jadi SDM terlalu menganggap bahwa Anda ini sudah tidak bisa mencapai target fisik kalau menggunakan kurva S yang lama. Ini juga kan sebetulnya masalah gitu loh, tapi belum terungkap di publik gitu ya. Seolah-olah apa-apa ini pengusaha yang salah gitu. Kalau kami salah, pasti kami gampang lah disalahkan, karena pengusaha itu ya siap gerak aja. Karena kalau pemerintah pasti di atas kami semua. Tapi kan pemerintah justru membina ini untuk bisa jadi, bukan mencari kesalahan pengusaha untuk tidak jadi. Ini masalahnya gitu loh. Nah ini yang perlu kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan. Kalau tadi Pak Toha mengatakan dampaknya ekonomi akan besar, bauksit juga besar. Harus berkaca pada 2014 kolaps perbankan. Bayangkan, masa mau diulang lagi? Akhirnya 2017 diberi relaksasi. Masa sekarang mau di-ban tapi nanti tahun depan diberi relaksasi lagi? Mau kemana gitu loh? Ini kan semua kajian betul duduk gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ronald. Saya akan kembali lagi ke Pak Toha. Jika Pak Ronald tadi juga sudah menyebut Pak Toha bahwa dalam hal kesiapan smelter dan ekosistem hilirisasi ini, jika memang benar akan dilakukan Mei 2024 itu begitu sulit prosesnya, begitu panjang, infrastruktur yang juga berat, belum lagi ada masalah dari perbankan secara pembiayaan dan lain-lainnya. Dalam hal ini menurut pandangan Anda Pak Toha, kesiapan smelter, kesiapan ekosistem hilirisasi yang ditargetkan di Mei 2024 ini tantangan utamanya apa? Pak Ronald tadi sudah menjelaskan banyak sebenarnya bahwa mimpi hilirisasi mineral batu bara itu bukan mimpi yang kemarin sore. Ini mimpi sejak Undang-Undang Pertambangan disahkan di tahun 2009 yang lalu. Artinya itu lebih dari 10 tahun yang lalu kita sebenarnya menginginkan hilirisasi itu dilakukan terhadap mineral-mineral strategis dan vital. Saya kira tidak perlu ada perdebatan panjang lebar lagi bahwa hilirisasi itu adalah mimpi besar negara kita untuk beralih dari negara berbasis komoditi menjadi negara berbasis industri. Implikasinya sangat besar bagi negara kita.
kita akan bisa meningkatkan devisa negara kita, mampu meningkatkan ekonomi, tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, rantai pasok barang dan jasa yang semakin panjang dan lain-lain. Itu mimpi besar. Kita tahu bahwa negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam, tetapi mereka menguasai teknologi hilirisasi, itu ekonominya berkembang sangat pesat. Kenapa kita tidak bisa lakukan hal itu? Itulah yang menjadi dasar kenapa kemudian mimpi hilirisasi ini kita lakukan. Nah, saya paham dan kami paham dari Perhapi paham bahwa untuk membangun smelter, pabrik pengolahan itu bukan perkara gampang. Modalnya sangat besar. Satu pabrik alumina itu bisa lebih dari 10 triliun untuk satu pabrik. Begitu juga di nikel. Di nikel itu untuk satu pabrik pengolahan bisa di atas 5 triliun. Belum lagi ditambah dengan faktor-faktor yang lain yang juga menyulitkan, seperti misalnya ketersediaan perbankan yang kompetitif dan yang lain-lain. Memang bukan perkara gampang, tetapi satu hal bahwa ternyata hilirisasi, terutama di sektor nikel, itu sudah berhasil. Bukan cuma 1 atau 2 perusahaan smelter yang dibangun, tapi lebih dari 30 pabrik smelter yang sudah dibangun di Indonesia dan sudah beroperasi. Dan sekarang ini lebih dari 50 pabrik smelter dan pabrik pengolahan dengan teknologi high pressure leaching yang sedang akan dibangun di Indonesia. Artinya apa? Artinya hilirisasi itu sebenarnya untuk konteks komoditi tertentu itu sebenarnya sudah berhasil. Kita mampu menghasilkan seperti nikel yang sebelumnya hanya menjual saprodit saja, nikel kadar tinggi. Sekarang kita sudah bisa menghasilkan nikel pig iron, bahkan juga sudah bisa menghasilkan stainless steel, gitu kan? Di SPAL, high pressure acid leaching, kita sekarang sudah menghasilkan nikel sulfat, kobalt sulfat yang menjadi bahan baku baterai mobil listrik. Dan itu semua pabrik itu terselesaikan pada saat COVID berakhir. Artinya, saya paham bahwa COVID kemarin menjadi salah satu penyebab sehingga kemudian beberapa perusahaan kegiatan-kegiatan smelter, pembangunan smelter itu menjadi terhambat. Tetapi di sisi lain, perusahaan yang memang punya komitmen untuk membangun dan merealisasikan pabrik pengolahan itu mampu berhasil untuk menyelesaikan itu. Nah, di komoditi yang lain, saya kira juga saya tahu bahwa ada masalah, tetapi bukan berarti kemudian masalah ini menjadi penghambat mimpi besar kita untuk melakukan hilirisasi komoditi-komoditi yang lain.